Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di video kali ini kita akan melanjutkan kisah daripada sahabat Tsumamah bin Utsal, yang mana di video sebelumnya kita juga sudah melihat beliau adalah raja dari negeri Yamamah yang sempat ditawan oleh Rasulullah, kemudian dibebaskan dan masuk Islam setelah melihat akhlak dan kebaikan Rasulullah. Dan setelah itu dia pun melanjutkan perjalanannya, setelah masuk Islam melanjutkan perjalanannya ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh sesuai dengan syariat agama Islam. Dan beliau menjadi manusia pertama yang mengucapkan talbiyah secara jahar, secara lantang di tanah Masjidil Haram. Mendengar hal tersebut, orang-orang kafir Quraisy yang saat itu begitu bencinya dengan agama Islam dan benci kepada Rasulullah, mereka pun kemudian berkerumun seraya menarik pedang-pedang mereka dari himdinya, dari rumah pisau pedang mereka, dan mereka pun berkerumun ingin mengetahui dan ingin menghabisi siapakah gerangan orang yang mengucapkan talbiyah yang berbeda ini, talbiyahnya orang Islam ini. Setelah mereka berkerumun, sehingga ternyata mereka mendapati bahwasanya yang mengucapkan talbiyah tersebut adalah Tsumamah bin Utsal. Namun ada beberapa pemuda, salah satu pemuda yang tidak mengenal Tsumamah bin Utsal ini, dia dengan gegabahnya ingin memenggal, ingin mengayunkan pedangnya maju dan mendekati kepada Tsumamah bin Utsal. Namun para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy yang ada saat itu, mereka menahan pemuda ini. Fa'akhadhu 'ala yadayhi wa qalu waihak ata'lamu man hadha? Celaka engkau wahai pemuda, tahukah engkau siapa orang yang ingin kau penggal kepalanya ini? Tahukah engkau siapa orang yang mengucapkan talbiyah dengan lantang ini? Innahu Tsumamah bin Utsal malikul Yamamah. Dia adalah raja Yamamah, Tsumamah bin Utsal. Yamamah adalah negara yang sangat dekat dengan kita. Wallahi nasabtumuhu bisu'in qata'a qaumuhu 'annal mira. Jikalau kita sampai membunuh dia, maka kaumnya, negaranya yang telah berkerabat baik dengan negara kita, berusaha dan berdagang baik dengan kita, maka mereka akan memutus perdagangannya kepada kita. Karena mayoritas kebutuhan pokok kita, gandum, adalah kiriman dari negeri Yamamah. Kalau sampai mereka memotong, mengembargo, memboikot perdagangan mereka kepada kita, maka hancurlah kita, akan menjadi kaum yang kelaparan. Kemudian Tsumamah pun ditanya oleh salah seorang tokoh dari kafir Quraisy ini, "Mabika ya Tsumamah? Apa yang terjadi padamu wahai Tsumamah? Apakah engkau tidak sadar? Apakah engkau sudah menjadi gila dan engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu?" Faqala, maka Tsumamah pun menjawab, "Ma sabautu, aku sadar. Aku bukanlah orang yang gila. Namun sekarang aku telah mengikuti sebaik-baik agama. Ittaba'tu dina Muhammadin. Aku telah menjadi pengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tsumma ardafar, kemudian dia melanjutkan ucapannya, "Uqsimu bi rabbil hadzal bait." Demi Allah, sebagai Tuhan Ka'bah ini, innahu la yasilu ilaikum ba'da audati ilal Yamamah. Setelah aku kembali ke negeri Yamamah, aku akan menyampaikan kepada kaumku, kalian tidak akan menerima kiriman gandum dan bahan makanan pokok yang lainnya. Aku akan mengembargo kalian. Aku akan memboikot kalian dari perdagangan kaumku, sampai kalian mau mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara berdakwah dengan jabatan yang beliau miliki, cara dakwah dengan sistem ekonomi yang beliau kuasai. Kemudian beliau pun melanjutkan umrohnya dan melanjutkan ucapan talbiyahnya, sampai beliau pun juga menyembelih sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi menyembelih untuk mendekatkan diri kepada para berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah saat itu. Setelah itu, setelah beliau menyelesaikan ibadah umrohnya, beliau pun kembali ke kota Yamamah. Beliau kembali ke kota Yamamah, ke negeri Yamamah,
dan memerintah kaumnya untuk mengembargo, menahan kiriman-kiriman perdagangan mereka menuju kota Mekah dan melarang para kafilah-kafilah pedagang untuk mengirim dagangannya ke kota Mekah dan agar dialihkan ke kota-kota yang lainnya dan diutamakan kota Madinah tentunya. Kemudian mereka pun mentaati perintah dari pemimpinnya ini, Sumamah bin Utsal, sehingga boikot ini yang dilakukan oleh pasukan ataupun rakyat dari Sumamah bin Utsal atas perintah Sumamah bin Utsal dari rakyat Yamamah membuat orang-orang kafir Quraisy ini merasa menjadi pailit. Mereka menjadi kesulitan segala sisi dari perekonomian mereka. Fartafa'atil as'ar, dimulai dari semakin tingginya, mulai naik harga-harga kebutuhan-kebutuhan yang mereka jual di pasar-pasar mereka. Wa fashalju, sehingga kelaparan pun semakin tersebar dan menyeluruh di pelosok penjuru kota Mekah. Dan akhirnya mereka pun merasa menjadi orang-orang yang terjajah. Kota Mekah saat itu menjadi hampir binasa karena kelaparan. Kemudian mereka pun sampai khawatir kepada anak-anak mereka, anak-anak kecil mereka menjadi mati kelaparan. Setelah saat itu apa yang mereka rasakan, mereka pun menulis surat mengeluh kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seseorang yang mereka usir, yang dulunya mereka menjadi orang yang nomor satu ingin mereka bunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak tahu malu mereka. Mereka meminta pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seraya mereka menulis dalam suratnya, Inna ahda nabika annaka tasilur rahim. Sesungguhnya wahai Muhammad, perjanjian di antara kita adalah engkau tetap menyambung silaturahmi. Wa tahuddu ala dzalik, namun engkau telah membatalkan ikatan silaturahmi tersebut. Wa ha anta qata'ta arhamana fa qataltal aba bisayf. Engkau telah membunuh ayah-ayah kami, sesepuh-sesepuh kami dengan pedangmu. Wa amattal abna bilju, dan engkau telah membunuh anak-anak kami dengan kelaparan. Padahal semua yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah sebab perlakuan mereka sendiri, sebab perilaku mereka sendiri yang dimulai oleh mereka sendiri. Rasulullah tidak pernah memulai untuk memhunuskan pedang kepada mereka. Kita sama-sama tahu bagaimana Sumamah bin Utsal ditawan kemudian diperlakukan dengan baik, dan Rasulullah pun juga tidak memerintahkan Sumamah bin Utsal untuk mengembargo kepada orang-orang Mekah, karena tindakan orang-orang Mekah itu sendirilah yang mengembalikan tindakan orang lain kepada mereka. Mereka tidak sadar dan mereka tidak memiliki rasa malu untuk meminta pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, namun budi pekerti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW membuat kita menjadi faham bagaimanakah akhlak seorang pemimpin, bagaimana cara diplomasi, bagaimanakah cara dakwah yang begitu sempurna, sehingga Rasulullah pun mendapatkan laporan bahwasanya Sumamah bin Utsal telah memotong, telah mengembargo perdagangan kaum pasukan ataupun masyarakat Yamamah menuju kota Mekah, sehingga Rasulullah pun menulis surat kepada Sumamah bin Utsal dan memerintahkan untuk membebaskan embargonya menuju kota Mekah. Dan kemudian rakyat kota Mekah, masyarakat kota Mekah pun kembali hidup dengan harga kebutuhan, harga pangan yang normal, dan mereka pun kembali kehidupan yang normal berkat kebaikan Rasulullah SAW, meskipun mereka tetap pada kekafirannya. Sumamah bin Utsal tetap memegang janjinya sebagai pendakwah yang akan terus menyebarkan syiar agama Islam dan terus akan menjaga panji-panji Islam, dan beliau menjaga janjinya sampai pada saat diundangnya Rasulullah SAW ila rafiqil a'la. Kemudian Rasulullah sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Sumamah bin Utsal tetap menjaga keimanannya dan juga keimanan para masyarakat rakyatnya di negeri Yamamah, sampai datang pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di mana kaum muslimin dicoba oleh datangnya Musailamah al-Kadzab, Musailamah sang pembohong. Maka seperti yang kita bahas di video-video sebelumnya, ketika Musailamah al-Kadzab datang dan di saat Rasulullah wafat, banyak berbondong-bondong, ribuan bahkan kaum muslimin yang murtad kembali ke agamanya yang dulu dan menjadi pengikut Musailamah al-Kadzab, sehingga
Musailamah Al-Kadzab ini pun juga termasuk dari Bani Hanifah, dari kalangan suku yang sama dengan Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal lantas tidak tinggal diam. Dia pun berpesan pada kaumnya, "Ya Bani Hanifah, iyyakum wa hadzal amral muzlim alladzi la nura fihi." Hati-hatilah kalian, jangan sampai kalian mengikuti kegelapan yang dibawa salah oleh seorang pembohong ini. Innahu wallahi la syaqaun katabahullahu azza wa jalla ala man akhadha bihi minkum. Sesungguhnya bagi siapa di antara kalian yang mengikuti kegelapan ini, maka sungguh celakalah dia. Wa bala'un ala man lam ya'khudh bihi. Dan sungguh bahaya akan mengancam dia jikalau dia tidak mengambil ucapanku dan tidak menjaga ucapanku ini. Kemudian dia berkata, "Wahai Bani Hanifah, wahai umatku, wahai kaumku, sesungguhnya innahu la yajtami'u nabiyyani fi waqtin wahidin." Tidak akan pernah berkumpul dua nabi dalam satu masa. Tidak akan ada dua nabi dalam satu era. Wa inna Muhammadar Rasulullahi la nabiyya ba'da. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan tidak akan pernah ada nabi setelah beliau. Wala nabiyya yusyraku ma'ahu, dan tidak ada nabi yang diutus bersamaan dengan beliau. Kemudian beliau melantunkan surat Ghafir dari ayat 1 sampai 3 dan melanjut Hamim, tanzilul kitabi minallahil azizil alim, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Setelah beliau membaca surat Ghafir tersebut ayat 1 sampai 3 dan melanjutkan ucapan Musailamah, "Tsumma qala aina kalamullahi hadza." Coba kalian bandingkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Musailamah yang begitu hina ini. "Ya difda nikki mata nikin." Wahai kodok, wahai katak, alangkah bersihnya engkau. Bersihlah dirimu, mata nikin, alangkah indahnya dan bersihnya dirimu. Lasyarabatam na'in, tidak ada minuman yang tidak bisa engkau minum. Walal ma'atu kaddirin, dan tidak ada air yang bisa mengotorkan dirimu, hai kata. Sungguh ucapan yang hina dan yang tidak memiliki makna dan arti sama sekali. Bagaimana kalian bisa mengimani firman Allah Subhanahu wa taala engkau bandingkan dengan ucapan Musailamah sang pembohong ini? Tsumman haza biman baqi 'alal islami min qaumihi wa madha yuqatilul murtaddin jihadan fi sabilillah wa i'la'an likalimatihi fil ard. Dan Musailamah tetap terus teguh menyebarkan dakwah Islam dan menjaga keimanan kaumnya sampai Musailamah benar-benar bisa ditumpahkan dan ditumbangkan. Musailamah juga sudah dibinasakan oleh kaum muslimin pada yang sudah kita bahas kisahnya pada video Sayyidina Bara' bin Malik Al-Ansari pada video-video sebelumnya. Bisa kita putar kembali video-video bagaimana Musailamah Al-Kadzab sang pembohong ini ditumbangkan dan dibinasakan oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal kepada sahabat Sumamah bin Utsal atas perjuangannya untuk menegakkan agama Islam dan seluruh kaum muslimin yang ikut berjuang bersama para sahabat dan berjuang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkah beliau-beliau semualah kita bisa tetap kita bisa merasakan nikmatnya, indahnya keimanan, bagaimana kita bisa melihat bagaimana sifat akhlak budi pekerti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan para orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ridho dari baginda Nabi Muhammad dan juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.